mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa menggelar orasi di Bundaran Air Mancur, Palembang kemarin. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK atas pemberhentian 56 pegawai yang tidak lulus wawasan kebangsaan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan mendukung penuh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melakukan orasi di Bundaran Air Mancur, Palembang kemarin. Koordinator aksi Reza Anggara mengatakan aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap keputusan KPK dalam pemberhentian 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Menurut dia, keputusan tersebut tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk Presiden. Hal ini untuk menjaga independensi dan integritas dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Untuk itulah dia mengecam keras pihak yang mengatasnamakan mahasiswa Sumsel yang berusaha mengintervensi KPK melalui Presiden. Pihaknya juga menolak segala bentuk intervensi terhadap KPK sekalipun kepala negara. Bahwasanya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengataskan nama mahasiswa dan masyarakat untuk mengintervensi Presiden geram karena kan intervensi kepada KPK hari ini sama-sama kita tolak. Bahwasanya KPK adalah lembaga yang independen, tidak ada yang mampu untuk intervensi KPK. Kami hanya mengkritik jika ke depan akan dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka akan banyak terjadi permasalahan-permasalahan selanjutnya. Ketika banyak pegawai yang tidak terima menjadi ASN, maka silakan untuk aksi, kemudian akan diterima. Itu yang kita cegah hari ini, kita buka mimbar bebas. Dan kita lakukan kecerdasan, jangan sampai stigma dan paradigma yang terbangun di masyarakat seperti itu. Sehingga banyak pihak-pihak nanti melakukan aksi karena tidak diterima menjadi aparatur sipil negara. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya mengungkapkan telah menerima laporan dari medsos Twitter mengenai seseorang yang mengaku mahasiswi yang mendapat perlakuan tindak asusila diduga oleh oknum dosen. BMKM Unsri siap mengawal kasus tersebut. Informasi adanya mahasiswi yang mengaku menjadi korban tindakan asusila diduga dilakukan oknum dosen yang merebak di media sosial Twitter belakangan ini langsung disikapi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan mengecek informasi tersebut. Saat mahasiswi yang menggubahkan akun anonim di media sosial tersebut dihubungi, yang bersangkutan menceritakan peristiwa yang dialami sebagaimana yang dia ungkapkan di media sosial. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan BMKM Unsri Syarifah saat ditemui di kampus Unsri Indralaya Selasa lalu, diketahui laporan itu pihaknya terima pada 26 September sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dari salah satu akun Twitter anonim. Dijelaskannya, Syarifah pihaknya menindaklanjutinya dengan melakukan pengecekan dengan menghubungi akun anonim yang melansir berita itu di media sosial. Kepada dia, pemilik akun tersebut menceritakan apa yang dia alami seperti yang tersebar di medsos. Si pemilik akun Twitter anonim tersebut menurut Syarifah mengaku akan melaporkan perkara ini ke ketua program studi yang bersangkutan. Soal dari fakultas mana yang bersangkutan, Syarifah mengaku belum tahu pasti, termasuk validitas informasi yang beredar di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Syarifah dan anggota BMKM Unsri lainnya kini masih berusaha berkomunikasi dengan pemilik akun anonim yang menghebohkan jagat maya tersebut. Meski mengaku belum mengetahui duduk perkara sebenarnya, Syarifah dan rekan-rekan BMKM Unsri menegaskan akan mengawal perkara ini. Pihaknya memiliki layanan aduan Sriwijaya Care yang siap menerima aduan mahasiswa suatu urusan atau perkara tertentu. Termasuk jika ada mahasiswa lain yang mengetahui lebih jelas mengenai informasi beredar di media sosial, pihaknya siap menerima. Jadi belum ada informasi, bahkan dari kami pun belum mengetahui informasi secara detail gitu. Karena memang hari ini di media sosial banyak sekali yang berargumen gitu kan, tanpa ada kejelasan gitu. Jadi dari BMKM Unsri hanya mengetahui info tersebut dan memang ke depan terus dikawal dan terus dicari tahu gitu terkait
identitas, kevalidasian, dan juga informasi-informasi yang memang jelas. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Kejadian perampokan bersenjata api yang mengasah uang BLT COVID-19 sebesar 30 juta rupiah rupanya rekayasa dari penanggung jawab Kades Talang Bulu berinisial EM. Kejadian itu dilakukan hanya untuk bayar hutang dan berpoya-poya. Aksi perampokan bersenjata api yang dialami PJ Kades Talang Bulu, Kecamatan Batang Harileko, Kabupaten Musi Banyuasin, akhirnya terungkap. Kasus tersebut merupakan rekayasa dari PJ Kades berinisial EM hanya untuk membayar hutang dan berpoya-poya. Kejadian tersebut berawal dari PJ Kades Talang Bulu membuat laporan ke Polsek Batang Harileko. Dalam laporan tersebut, tersangka mengaku sudah menjadi korban perampokan bersenjata api dan membawa kabur dana bantuan langsung tunai senilai 38 juta rupiah. Kapolres Mubah KPP Alamsyah Pelupesi mengatakan, pengungkapan laporan palsu bermula adanya laporan di Mapolsek Batang Harileko pada tanggal 23 September 2021. Dalam laporan tersebut, tersangka juga merupakan oknum aparatur sipil negara diperbantukan menjadi PJ Kades ini, mengaku sudah dirampok oleh orang tidak dikenal dengan membawa kabur uang BLT sebesar 38 juta rupiah. Dari laporan itulah anggota melakukan olah TKP. Namun dalam olah TKP dan interogasi terdapat beberapa kejanggalan. Setelah didesak, PJ Kades ini mengaku laporan tersebut hanya rekayasa. Kasus pemalsuan laporan palsu dan juga penggelapan barang jabatan, di mana pelaku yang kita amankan berinisial M adalah oknum aparatur sipil negara yang saat ini ditugaskan sebagai PJ Kades Talang Bulu. Kenapa pelaku diamankan dan diproses? Awal kejadiannya pada tanggal 23 September 2021 yang lalu, pelaku datang ke Polsek Batang Harileko dengan membuat laporan polisi bahwa pelaku dirampok di jalan. Yang membuat kita tertarik adalah bahwa barang yang dirampok adalah uang tunai sebesar 38.700.000 rupiah yang merupakan dana BLT, bantuan langsung tunai untuk masyarakat desa Talang Bulu. Sementara itu, tersangka EM mengaku membuat laporan palsu karena terlilit hutang. Lalu spontan terpikir uang BLT yang akan dibagikan kepada warga direkayasa sudah dirampok. Uang itu pun digunakan tersangka untuk berfoya-foya. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seekor buaya rawa sepanjang lebih kurang 2 meter Selasa malam kemarin ditangkap penjaga BBI milik pemerintah Kabupaten OI di daerah galian milik Unsri Indralaya. Saat ini buaya tersebut ditampung BBI di Desa Tanjung Pering, tak jauh dari galian milik Unsri. Rencananya buaya itu akan diserahkan ke BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Saat sedang melakukan kontrol malam bersama istrinya, Yanto, penjaga balai benih ikan milik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dikejutkan saat menangkap cahaya seperti kilatan mata di daerah galian milik Unsri, Indralaya, Selasa lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat didekati, betapa kagetnya Yanto saat melihat kilatan cahaya tersebut datang dari mata seekor buaya yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Dengan memberanikan diri, Yanto pun mendekati buaya itu dan berusaha menangkapnya dengan tali. Setelah bersusah payah, buaya itu pun bisa dia tangkap dan diikat. Saat ini buaya itu ditampung BBI di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, tak jauh dari galian milik Unsri. Rencananya akan diserahkan ke BKSDA Provinsi Sumatera Selatan. Warga Pering ini mengaku sudah beberapa kali melihat penampakan buaya di rawa-rawa Unsri tersebut. Soalnya, sejak adanya proyek galian di Unsri tersebut,
buaya itu seringkali menampakkan diri. Bahkan pihak pekerja proyek yang biasanya bekerja siang malam saat ini tidak pernah lagi bekerja malam hari saat melihat langsung penampakan buaya tersebut. Diakui Yanto, buaya yang dia tangkap bukan yang kerap dia lihat sebelumnya. Soalnya ada lagi buaya yang besar di kawasan rawa-rawa Unsri ini. Bahkan ada 2 ekor dengan panjang 5-6 meter yang dia perkirakan induknya. Yanto menduga di kawasan rawa Unsri tersebut paling tidak ada 5 hingga 6 ekor buaya. Waktu pertama kali nangkap buaya itu kan kita lagi kontrol keliling. Pas di senteri ada motor saya di sini, cak buaya itu, hampir arah ke kali sini. Kata orang rumah kalau biawak, kita lari, kami lari pas di jalan dia lari arah beton Unsri, pas di beton Unsri ini buaya, jadi dia tunggu megang batu, jadi satu zona di jalan, ini mantap, jadi jalan lagi, rumah sudah ngambil tali. Ya, ada tali juga potong tali jalo. Tali jalo jadi korban. Langsung dipotong tali jalo. Rumah datang langsung dijerat dengan tali jalo. Sementara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Pemkab Ogan Ilir Bustanul Arifin didampingi Kabid Budidaya dan Tangkap Hasan Heri membenarkan penangkapan buaya tersebut. Untuk itu dia menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati masuk di kawasan rawa Unsri dan mandi di sungai yang ada di lokasi itu, karena tidak menutup kemungkinan ada buaya lain di sungai yang tidak jauh dari rawa Unsri tersebut. Karena menurut informasi memang yang jaga di sini juga pernah lihat di seberang itu, di lokasi pembangunan Bung Unsri itu kan, itu pernah lihat sekitar 4 ekor atau 5 ekor buaya. Induknya itu ada sekitar 4 meteran juga sama anak-anak. Himbauan Pak kepada warga? Ya jelas lebih hati-hati lah, lebih hati-hati. Kemudian mungkin dalam waktu dekat ini ya kita koordinasi dengan BKSDA dan instansi terkait lah bagaimana cara menanggulangi atau meminimalisir lah kejadian-kejadian yang mungkin bisa diakibatkan oleh buaya yang ada di sungai-sungai liar ini. Reporter dan juru kamera Wijan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.